Halo Sobat Musik, apa kabar? Ketemu lagi bersama Mr. Danang. Kali ini saya akan lanjutkan dari teori dasar musik barat 1. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas istilah-istilah dalam musik, apa saja sih istilah-istilah yang ada di dalam musik? Bagaimana cara kita menyebut istilah-istilah atau unsur-unsur dalam musik? Kalau kali ini kita lanjutkan dengan tanda-tanda yang ada di dalam musik. Sudah siap? Baik, simak terus ya supaya tidak ketinggalan dengan materi saya ini. Kita masuk pada materi tanda-tanda dalam musik. Ini sudah di materi kedua setelah kemarin kita mengenal unsur-unsur musik. Apa sih tanda-tanda dalam musik yang harus kita ketahui sebelum kita bisa memahami suatu karya seni atau karya seni musik pada khususnya? Kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan. Tanda yang pertama adalah garis paranada. Apa sih garis paranada itu? Garis paranada adalah garis untuk meletakkan nada-nada atau notasi-notasi yang akan kita baca dalam karya seni musik. Pada garis paranada, kita bisa lihat ada 5 garis yang ada di sana. Kita bacanya dari yang pertama, garis 1 ke 1 itu dari bawah ya, jangan dari atas tapi dari bawah. Garis 1, kemudian di atasnya ada garis 2, garis 3, garis keempat, dan garis kelima. Kemudian di antara garis pertama dan kedua dinamakan spasi. Spasi 1 antara garis 1 dan garis kedua. Kemudian ada spasi kedua di antara garis kedua dan garis ketiga. Kemudian ada spasi ketiga di antara garis ketiga dan garis keempat. Kemudian yang terakhir adalah spasi 4, yaitu terdapat di antara garis keempat dan garis kelima. Jadi ingat ya, teman-teman semuanya, sobat-sobat musik semuanya, kalau ada garis paranada, kita harus pastikan jumlahnya adalah 5 garis, tidak kurang dan tidak lebih. Kalian juga bisa lihat di buku paranada, kalian bisa beli buku paranada itu di toko-toko buku yang kalian ketahui. Tanda kedua adalah bar line atau garis bar. Apa sih garis bar itu? Garis bar itu adalah garis yang membatasi, ini ya, garis bar line itu ini. Garis yang membatasi atau garis yang menandakan satu ruang di dalam satu birama. Dinamakan bar line. Birama itu apa? Birama disebut juga measure. Measure itu adalah time signature. Atau di dalam time signature itu akan terdapat tanda yang akan menentukan seberapa ketuk yang ada dalam satu birama tersebut. Sebelum kita ke birama, alangkah lebih baiknya kita tahu harga not. Berapa ketuk not itu bernilai dan not tersebut namanya apa. Berikut ini kalian bisa simak bentuk notasi berikut dengan harganya. Yang paling atas kita bisa tahu seperti ini bentuknya kira-kira adalah not penuh atau whole. Harganya berapa ketuk? Harganya 4 ketuk. Kemudian
Berikutnya adalah not setengah. Berapa harganya? Not setengah ini harganya adalah 2 ketuk. Berikutnya adalah not seperempat. Not seperempat memiliki harga 1 ketuk. Yang berikutnya adalah not seperdelapan. Ada benderanya seperti ini. Not seperdelapan ini harganya adalah setengah ketuk. Berikutnya adalah not seper-16. Not seper-16 memiliki 2 bendera. Kemudian yang terakhir not seper-32 dengan jumlah bendera 3. Not penuh seperti ini menandakan bahwa kita harus membunyikan not ini sepanjang 4 ketuk. Sedangkan di sini kita bisa lihat tanda istirahat seperti ini. Ini akan berfungsi sebagai tanda diam. Kita harus diam selama 4 ketuk. Begitu juga ketika kita melihat not setengah seperti ini, kita akan menemui tanda istirahat setengah dengan nilai 2 ketuk seperti ini. Begitu juga dengan not seperempat. Ketika kita menemui not seperempat seperti ini, kita akan bunyikan selama 1 ketuk. Sedangkan ketika kita menemui tanda istirahat atau tanda diam seperti ini, maka kita harus berhenti atau diam selama 1 ketuk juga. Begitu juga dengan not seperdelapan, setengah ketuk. Ketika kita menemui tanda diam seperdelapan, maka kita akan berhenti juga selama setengah ketuk. Begitu juga dengan seper-16, dengan harga not seperempat, maka ketika kita menemui tanda istirahat seper-16, kita harus berhenti selama, atau kita harus diam selama seperempat ketuk juga. Berikutnya kita akan kenal birama. Birama secara umum memiliki 4 jenis, yaitu 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Tapi juga ada 6/4 juga. Ya, selain 6/8 juga ada 6/4. Kita akan lihat seperti apa birama ketika kita tulis di dalam notasi. Ketika kita gunakan notasi 2/4, maka di dalam satu bar, satu birama ini, satu kotak ini, satu ruang ini, maka akan berisi 2 ketuk. Karena di sini tandanya ada 2/4. Berikutnya adalah 3/4. Ketika kita menemui birama 3/4, satu ruang ini akan berisi, satu bar ini, satu birama ini akan berisi 3 ketuk. Karena tanda biramanya adalah 3/4. Kita sudah memahami tadi 2/4 itu isi dari satu bar atau satu birama itu ada 2 ketuk. Kemudian 3/4 ini dalam satu birama, satu ruang, satu ruangan ini terdapat 3 ketuk. Karena ada tanda 3/4. Berikutnya adalah 4/4. Karena 4/4, maka isi dalam satu birama, satu bar, satu ruangan ini, isinya adalah 4 ketuk.
Kemudian ada tanda birama 6/4. Birama 6/4 akan berisi dalam satu bar yang akan berisi 6 ketuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah mengetahui bahwa 6/4 berisi 6 ketuk di dalam satu birama. Sama halnya dengan 4/4, 3/4, dan 2/4, semuanya berjumlah sesuai dengan angka yang ada di atas ini. Kemudian, apa artinya angka 4 ini? Angka 4 memiliki arti, yaitu not yang dimainkan adalah not dengan nilai 1/4 atau 1 ketuk. Satu ketuk juga. 1 ketuk dan 1 ketuk. Tapi apakah mungkin jika notasi 1 ketuk ini dibagi menjadi setengah ketuk? Mungkin. Jadi meskipun 6/4 ini menandakan bahwa 6 hitungan dengan menggunakan not 1/4, bukan berarti notnya harus menggunakan not 1/4 ini. Tapi bisa juga menggunakan not 1/16. Bisa juga menggunakan not setengah yang nilainya adalah 2. Seperti itu. Ada 6/4, ada juga 6/8. Bedanya apa? 6/4 dan 6/8. Kalau di dalam 6/4, kita bisa menemui 6 ketuk yang menggunakan not 1/4. Kalau di dalam 6/8, kita akan menemui not 6 ketuk dengan nilai nada, nilai not 1/8 atau setengah ketuk. Berikutnya kita akan kenal clef. Karena sebelumnya kita tahu di dalam irama tadi ada tanda seperti ini. Nah, ini adalah tanda clef G. Clef yang lain modelnya seperti ini adalah clef F. Kemudian clef yang lain seperti ini adalah clef C. Apa itu clef? Kalian bisa simak di video saya yang lain yang membahas tentang clef. Berikutnya adalah tanda kromatis. Apa itu tanda kromatis? Tanda kromatis adalah tanda yang merubah nilai atau tinggi rendah tone atau nada ke nada atau tone yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jenisnya yang pertama adalah crash. Crash ini berfungsi sebagai tanda untuk menaikkan tone atau nada setengah lebih tinggi. Yang kedua adalah moll, berfungsi sebagai tanda untuk menurunkan tone atau nada setengah lebih rendah, menurunkan. Kalau crash tadi menaikkan, kalau moll adalah menurunkan. Kemudian berikutnya adalah tanda pugar. Tanda pugar ini berfungsi sebagai tanda untuk mengembalikan tone ke tinggi nada semula. Jadi, ketika satu nada terkena tanda crash, kemudian di nada berikutnya dengan tempat yang sama diberi tanda pugar, maka
tone atau nadanya akan kembali ke nada semula sebelum di crash. Begitu juga dengan mol. Seperti ini, tanda crash disebut juga sharp. Kemudian ada tanda mol disebut juga flat. Kemudian ada tanda pugar disebut juga dengan natural. Baik, sekian dulu untuk materi tanda-tanda dalam musik kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga mudah dimengerti oleh kalian. Sekian dulu untuk materi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Selamat belajar dan tetap semangat.